Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franklin Senjudoha dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saya akan membahas teori proses masuknya agama Hindu sampai Buddha serta pengaruh Hindu-Buddha serta pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama, proses masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. 1. Penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia. Teori merupakan suatu pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Pengetahuan kita tentang proses penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia tidak lepas dari para ahli dengan berbagai teorinya. Berikut adalah hipotesis yang dikemukakan oleh beberapa ahli tentang proses masuk serta berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. A. Teori Brahma. Teori Brahma dikemukakan oleh J.C. Van Leer. Menurutnya, tradisi India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Hal ini berdasarkan pengamatannya terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia. Teori Kesatria. Di dalam teori kesatria menjelaskan bahwa golongan bangsawan dan prajurit perang dan yang membawa agama Hindu dan Buddha. Teori Waisa. Para pedagang juga mengambil peran penting dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia. Teori Sudra. Teori ini menjelaskan bahwa agama Hindu dibawa oleh golongan atau kasta terendah dalam masyarakat Hindu, yaitu golongan Sudra. Mereka datang di Nusantara untuk memperbaiki nasib. 2. Peta jalur masuk dan berkembangnya Hindu Buddha di Indonesia. Agama dan budaya Hindu Buddha dibawa ke Indonesia oleh para pedagang dan pendeta dari India atau Cina melalui jalur darat dan jalur laut. A. Melalui jalur darat. Para pedagang dan pendeta melakukan perjalanan yang dikenal dengan Jalan Sutra yang dimulai dari India ke Tibet hingga sampai Cina, Korea, dan Jepang. Selain itu, perjalanan dilakukan dari India Utara ke Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung, Malaysia, kemudian berlayar ke Indonesia. B. Melalui jalur laut. Laut mempunyai arti penting dalam penyebaran agama dan budaya Hindu Buddha di Indonesia. Pelayaran para pedagang melalui jalur dimulai dari Asia Selatan ke Asia Timur, rute Kamboja, Vietnam, Cina, Korea, dan Jepang. Selain itu, ada pula yang langsung berlayar ke Indonesia. Bukti proses interaksi masyarakat dengan tradisi Hindu Buddha. Beberapa pengaruh kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia dapat dinilai dalam seni bangunan, seni rupa, sastra, sistem pemerintah, dan sistem kepercayaan. A. Pengaruh kebudayaan Hindu Buddha terhadap seni bangunan. Seni bangunan yang menjadi bukti berkembangnya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia adalah pada bangunan candi Hindu maupun candi Buddha. Pada dasarnya merupakan perwujudan akulturasi
budaya lokal dengan bangsa India, namun ada perbedaan fungsi antara kedua candi tersebut. Dalam agama Hindu, candi difungsikan sebagai makam. B. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddhis terhadap seni rupa. Pengaruh unsur seni rupa atau seni lukis yang masuk ke Indonesia berasal dari India. Sebagai contoh relief Candi Borobudur dan menceritakan Sang Buddha Gautama, dan relief Candi Prambanan yang menggambarkan cerita Ramayana. C. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap seni sastra. Wiracarita atau kisah kepahlawan India yang memasyarakat di Indonesia dan memengaruhi kehidupan serta perkembangan sosial budaya adalah cerita Mahabharata dan Ramayana. D. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap sistem pemerintah. Bangsa Indonesia telah mengenal sistem pemerintahan sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk di Indonesia. Sistem pemerintahan kepala suku berlangsung secara demokratis, yaitu salah seorang kepala suku merupakan pemimpin yang dipilih dari kelompok sukunya. Selanjutnya, setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, tata pemerintahan disesuaikan dengan sistem kepala pemerintahan yang berkembang di India. Seorang kepala pemerintah bukan lagi seorang kepala suku, melainkan seorang raja yang memerintah kerajaan secara turun-temurun. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap sistem kepercayaan. Masyarakat masih menganut kepercayaan asli saat budaya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Kepercayaan itu adalah animisme dan dinamisme. Agama Hindu dan Buddha lalu diterima penduduk asli akibat proses akulturasi. Agama Buddha lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan agama Hindu karena agama Buddha tidak mengenal kasta, tidak membeda-bedakan manusia, dan tidak diskriminatif. B. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan yang muncul akibat pengaruh Hindu-Buddha antara lain sebagai berikut. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan tertua di wilayah Nusantara adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini terletak di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di sebuah kota kecamatan yang bernama Muara Kaman. Daerah ini yang merupakan daerah percabangan antara Sungai Mahakam dan Sungai Kedang Kerantau. Kerajaan ini berdiri pada tahun 400 Masehi. Peninggalan sejarah yang membuktikan Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu pertama adalah ditemukannya prasasti berbentuk yupa menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Yupa adalah tiang batu pengikat hewan korban untuk dipersembahkan kepada dewa. Beberapa peninggalan kerajaan Kutai yaitu sebagai berikut. A. 7 buah yupa yang ditemukan di daerah sekitar Muara Kaman. B. Kalung Cina yang terbuat dari emas. C. 1 acara bulus. D. 12 arca batu. 2. Kerajaan Tarumanegara.
Kerajaan Tarumanegara berdiri pada akhir abad ke-5 berdasarkan catatan dalam berbagai prasasti. Wilayah Tarumanegara meliputi hampir seluruh Jawa Barat, tepatnya dari sekitar Banten, Jakarta sampai Cirebon. Sumber-sumber sejarah yang membuktikan keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara berasal dari berita asing dan prasasti dari dalam negeri. 3. Kerajaan Holling atau Kalingga. Kalingga atau Holling, sebutan dari Tiongkok, adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang muncul di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 Masehi. Letak pusat kerajaan ini belumlah jelas. Kemungkinan berada di suatu tempat antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara sekarang. 4. Kerajaan Sriwijaya. Pendiri Kerajaan Sriwijaya adalah Dampuntan Hayam. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri di Sumatera pada abad ke-7. Kerajaan ini pernah menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya bukan saja dikenal di wilayah Indonesia, melainkan dikenal juga di luar Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kekuasaan yang mencakup hampir seluruh Nusantara dan negara di sekitarnya. Wilayahnya meliputi tepian Sungai Musi di Sumatera Selatan, ke Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Jambi, dan Semenanjung Malaka. 5. Kerajaan Mataram kuno. Pendirinya adalah Raja Sanjaya. Raja-raja Wangsa Sanjaya seperti dimuat dalam prasasti Mantiasih Kedua sebagai berikut. A. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya 717 sampai 746 Masehi. Raja ini adalah pendiri Kerajaan Mataram sekaligus pendiri Wangsa Sanjaya. Setelah wafat, ia digantikan oleh Rakai Pananangkaran. B. Sri Maharaja Rakai Panangkaran 746 sampai 748 Masehi. Dalam prestasi Kalasan 778 Masehi diceritakan bahwa Rakai Panangkaran mendirikan Candi Kalasan untuk memuja Tara, istri Bodhisattva Gautama, dan Candi Sari untuk dijadikan wihara bagi umat Buddha atas permintaan Raja Wisnu dari dinasti Sailendra. 6. Kerajaan Mendang dinasti Isyana. Dalam prasasti Canggal menyebut kata-kata Medan di bumi Mataram. Artinya Kerajaan Mataram pada masa itu dikenal dengan sebutan Medang Kamulan. Raja Wawa kemudian digantikan oleh menantunya, yaitu Empu Sindok. Ia memindahkan seluruh kerajaan Medang ke Jawa Timur dan menyebut kerajaan dengan nama Medang Mataram. Ibu kota kerajaan ini terletak di Watan Mas, sekitar muara Sungai Berantas. Raja-raja yang terkenal dari Medang Mataram sebagai berikut. A. Raja Empu Sindok. B. Raja Dharma Wangsa. C. Raja Airlangga. 7. Kerajaan Kediri. Setelah Raja Airlangga wafat, terjadilah peperangan antara kedua bersaudara tersebut. Panjalu dapat dikuasai Jenggala dan diabadikanlah nama Raja Mapanji Garasakan 1441
1042 sampai 1050 1042 sampai 1052 Masehi. Dalam prestasi Malenga, ia tetap memakai lambang kerajaan Airlangga yaitu Garuda Muka. Mapanji gerasakan memerintah tidak lama ia digantikan Raja Mapanji Alanjung 1052 sampai 1059 Masehi. Mapanji Alanjung kemudian digantikan oleh Sri Maharaja Samarosaha. Pertempuran yang terus-menerus antara Jenggala dan Panjalu menyebabkan selama 60 tahun tidak ada berita yang jelas mengenai kedua kerajaan tersebut hingga munculnya nama Bameswara 1116 sampai 1135 Masehi dari Kediri. Pada masa itu ibu kota Panjalu telah dipindahkan dari Daha ke Kediri, sehingga kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri. Setelah Bameswara turun tahta, ia digantikan Jayabaya dan yang dalam masa pemerintahannya berhasil mengalahkan Jenggala. Berturut-turut Raja Kediri adalah sebagai berikut. Raja Jayabaya 1135 sampai 1159 Masehi. B. Raja Sarweswara 1159 sampai 1169 Masehi. C. Raja Kameswara 1182 sampai 1185 Masehi. Raja Kertajaya 1185 sampai 1222 Masehi. 8. Kerajaan Singasari. Setelah berhasil mengalahkan Kertajaya, Ken Arok mendirikan kerajaan Singasari dan berkuasa selama kurang lebih 5 tahun, 1222 sampai 1227 Masehi. Ken Arok tewas dibunuh seorang pengalasan pada tahun 1227 atas perintah Anusapati. Anusapati adalah anak tunggal Ametung dan Ken Dedes, anak tiri Ken Arok. Ken Arok lalu didarmakan di Kagenangan dalam bangunan suci agama Siwa dan Buddha. Adapun Anuspati kemudian memerintah Singasari selama 21 tahun, 1224 sampai 1248 Masehi. 9. Kerajaan Majapahit. Ketika tentara Kubilai Khan menyerbu Singasari, Raden Wijaya berpura-pura membantu menyerang Jayakatwang. Namun setelah Jayakatwang dibunuh, Raden Wijaya berbalik menyerang tentara Mongol dan berhasil mengusirnya. Setelah itu Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit 1293 dan menobatkan dirinya dengan gelar Sri Kertajasa Jayawardana. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut: A. Kertajasa, B. Jayanegara, C. Tribhuwana Tunggamdewi, D. Hayam Buruk. 10.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.